Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Anis Zohriah MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Alifia Hirunisa dan rekan saya Latifatus Syifa. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi tentang unsur-unsur manajemen perpustakaan. Baik, selanjutnya di sini terdapat unsur-unsur manajemen perpustakaan. Yang pertama, manusia. Yang kedua, uang. Yang ketiga, mesin-mesin penunjang. Yang keempat, barang-barang inventaris atau material. Yang kelima, sistem prosedur dan mekanisme kerja. Dan yang keenam, pasar. Baik, selanjutnya, unsur-unsur manajemen perpustakaan yang pertama yaitu manusia. Manusia atau yang sering disebut sumber daya manusia, termasuk di dalamnya sumber daya otak atau brain. Di dalam manajemen, unsur manusia merupakan yang paling utama, sebab semuanya berawal dari unsur manusia tersebut. Manusia di dalam manajemen mencakup semua faktor yang mempengaruhi, mewarnai, dan melingkupinya. Unsur manusia meliputi beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain, yaitu yang pertama, jumlah, harus sesuai dengan formasi dan kebutuhan. Yang kedua, persyaratan seperti pendidikan, kemampuan, keterampilan, pengalaman. Dan yang terakhir yaitu komposisi, misalnya unsur pimpinan, unsur pelaksana, teknis, dan juga unsur administrasi. Kemudian, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai harkat, martabat, dan derajat. Juga harga diri dan kehormatan sebagai makhluk yang paling mulia di dunia yang harus dihargai dan ditempatkan sebagaimana mestinya. Kemudian, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang mempunyai harkat, martabat, dan derajat, juga harga diri dan kehormatan sebagai makhluk yang paling mulia di dunia yang harus dihargai dan ditempatkan bagaimana mestinya. Manusia juga mempunyai kepribadian, kemauan, keinginan, kehendak, ide, gagasan, dan pikiran yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain sangat menentukan dan diperlukan. Unsur manusia sebagai sumber daya manusia mencakup A. Perencanaan kebutuhan, beberapa yang dibutuhkan oleh perpustakaan. Yang B. Seleksi, melalui kualifikasi, persyaratan, penempatan sesuai dengan kemampuan dan tempat jobnya. Dan C. Penempatan yang sesuai dengan kemampuan dan posisi atau jabatan. Kemudian D. Pembinaan, mencakup karir dan jabatan, peningkatan kemampuan melalui pendidikan, pelatihan dan pendidikan nonformal, serta pelatihan dalam jabatan magang, dan lain-lain. Menurut Abraham Maslow, tentang teori motivasi manusia adalah yang pertama, manusia itu merupakan makhluk yang berkemauan. Kemauannya banyak dan tidak akan berkurang, malahan sebaliknya makin bertambah. Apa yang dikehendaki berpangkal pada apa yang telah dia punyai. Begitu kebutuhannya dipenuhi, maka muncullah yang baru dan demikian berlangsung terus mulai lahir sampai meninggal. Yang kedua, kebutuhan manusia yang sudah terpenuhi sudah bukan motivator perilaku manusia lagi. Hanya kebutuhan nyata yang belum terpenuhi yang dipergunakan oleh manajer sebagai motivator. Pada dasarnya, maju atau mundurnya sebuah perpustakaan akan sangat ditentukan oleh manusia-manusia yang mempunyai ide, gagasan, dan konsep yang brilian dan cemerlang. Juga mempunyai semangat untuk mengabdikan dirinya kepada kemajuan organisasi. Oleh karena itu, perpustakaan sebaiknya memiliki tenaga-tenaga ahli pemikir, perencana, dan pelaksana yang handal, bermental dan bermoral jujur, disiplin, mau berkorban dan bermotivasi bekerja. Sementara itu, untuk pengawasan dapat dilakukan baik dari dalam atau pengawasan mereka atau built-in control maupun pengawasan dari luar atau pengawasan fungsional. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber pembiayaan. Modal kerja atau anggaran merupakan unsur manajemen yang kedua setelah unsur manusia. Pada dasarnya, semua perpustakaan memerlukan tersedianya sebagai biaya penyelenggaraan dan pengembangan semua kegiatan. Sumber pembiayaan itu paling tidak untuk mempertahankan apa-apa yang sudah ada dan berjalan. Tanpa tersedianya anggaran biaya akan sangat sulit bagi perpustakaan untuk bertahan apalagi untuk terus berkembang. Anggaran sebuah perpustakaan harus disediakan oleh lembaga induknya atau penyelenggaraannya. Untuk perpustakaan pemerintah, maka anggaran yang diperlukan disediakan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk yang di pusat atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk yang di daerah. Yang dikategorikan perpustakaan pemerintah antara lain Perpustakaan Nasional, Badan Kantor Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Umum Kabupaten atau Kota, dan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Negeri.
Sementara perpustakaan yang dikelola oleh lembaga swasta atau lembaga lain atas wadana dari masyarakat seperti yayasan, maka penyediaan anggaran perpustakaan berasal dari lembaga induk atau swadana masyarakat yang bersangkutan. Kemudian di sini terdapat prinsip-prinsip anggaran atau biaya perpustakaan antara lain. Yang pertama, sumbernya pasti. Yang kedua, penggunaannya menurut rencana. Yang ketiga, orientasinya berdasarkan program. Yang keempat, pengelolaannya akuntabel dan responsibel. Yang kelima, pertanggungjawabannya menurut aturan tertentu. Yang keenam, jumlah anggaran diusahakan terus meningkat. Yang ketujuh, pelaksanaannya selalu dapat dikontrol dengan baik. Yang kedelapan, menerapkan sistem efektif dan efisien. Yang kesembilan, tidak terjadi penyalahgunaan dan pemborosan anggaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu mesin-mesin. Pada dasarnya, perangkat alat-alat yang berupa mesin-mesin yang tepat guna dan memadai, baik dengan dapat membantu memperingan tugas-tugas dan menunjang pekerjaan perpustakaan. Mesin-mesin yang biasanya diperlukan di perpustakaan antara lain mesin tik, mesin fotokopi, mesin pres, mesin fax, mesin jalid, juga mesin komputer. Semua jenis spesifikasinya maupun jenisnya dan dipergunakan dimaksudkan untuk yang pertama, mempermudah dan menyederhanakan pekerjaan, yang kedua, meringankan beban dan tugas, mempercepat proses waktu kerja, yang ketiga, menghemat tenaga manusia atau manual, yang keempat, menghemat biaya, dan yang kelima, menghasilkan produk yang berkualitas, yang keenam, memperbanyak hasil atau luaran, yang ketujuh, meningkatkan performa dan kinerja perpustakaan. Kemudian, penggunaan mesin-mesin di perpustakaan ada yang berkaitan erat dengan penerapan teknologi informasi. Teknologi informasi seperti komputer, internet, dengan segala pirantinya sangat efektif untuk diterapkan di perpustakaan jika dioperasikan secara benar oleh tenaga yang memang sudah menguasai. Oleh karena itu, untuk menerapkan teknologi informasi harus diperhitungkan sejumlah faktor seperti kecepatan dan ketepatan akses informasi, permintaan layanan, dan kesiapan perpustakaan. Sebab, peralatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan atau dampak dalam seperti keterikatan dengan alat tersebut. Ungkat keakraban dan kemahiran masyarakat terhadap perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Kita tidak menutup mata halwa, masih banyak anggota masyarakat yang belum terbiasa dengan peralatan canggih itu. Bahkan ada sebagian yang masih gaptek atau gagap teknologi. Meskipun ada juga yang sudah terbiasa dan bahkan sangat membutuhkan alat-alat semacam itu, penggunaan perangkat tersebut harus disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai unsur-unsur manajemen perpustakaan. Selanjutnya di poin keempat ada benda dan barang inventaris. Perpustakaan memiliki banyak sekali barang dan benda atau materials, baik berupa inventaris maupun perlengkapan dan parabot, serta sarana-prasarana yang lainnya. Benda-benda tersebut antara lain gedung dan ruangan, parabot dan perlengkapan, koleksi bahan pustaka, mesin-mesin, dan sarana komunikasi dan transportasi. Benda dan barang-barang tersebut harus diurus dan dipergunakan dengan baik. Semua aktivitas itu berputar seperti lingkaran. Artinya, dari perencanaan berjalan kepada pelaksanaan, pengadaan, penggunaan, dan perawatan dan kembali ke perencanaan. Tetapi tidak kembali kepada hal semua karena perencanaannya sudah berbeda kepada hal-hal yang lebih maju. Semua itu berjalan berurutan dan beraturan secara kronologis, runtut tertib, sehingga sedapat mungkin dihindari terjadinya kerugian, salah pilih, salah ukuran, dan lain sebagainya. Proses pengelolaan barang inventaris perpustakaan tersebut termasuk di dalam administrasi material. Lalu, unsur yang selanjutnya yakni metode. Setiap perpustakaan tentu mempunyai suatu metode tertentu yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitasnya. Metode yang diterapkan di perpustakaan adalah untuk menghimpun, mengolah, mengemas, menyimpan dan menyajikan serta memberdayakan informasi. Metode tersebut harus jelas, dapat dipahami dan dilaksanakan serta dipergunakan, baik oleh petugas maupun pemakai perpustakaan. Lebih daripada itu, sebuah metode yang dipilih untuk diterapkan di perpustakaan harus dapat membantu mempercepat waktu dan proses dan mempermudah cara, memperingan biaya, dan memperluas akses informasi. Sebuah metode yang dipilih jangan malah memperlama waktu, mempersulit akses, dan mempermahal biaya.
Dengan istilah lain, sebuah metode dapat terdiri atas sebuah sistem, mekanisme, dan prosedur dan tata cara guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan. Sistem biasanya terdiri atas beberapa subsistem yang antara satu dan lainnya saling berhubungan, terkait, mempengaruhi, dan bahkan saling menentukan. Metode atau sistem dalam perpustakaan mencakup yang pertama, pengadaan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan koleksi bahan pustaka, proses seleksi berdasarkan alat-alat seleksi atau selection tools, penyiapan anggaran untuk yang dibeli, dan proses akuisisinya sendiri. Lalu yang kedua ada pengolahan yang dikerjakan dengan beberapa buku pedoman seperti dalam klasifikasi, katalogisasi, dan penentuan tajuk subjek dan lain-lain. Lalu yang ketiga, layanan, misalnya menggunakan sistem terbuka atau tertutup, bagaimana persyaratan keanggotaan dan meminjam dan seterusnya. Unsur manajemen perpustakaan yang keenam adalah pasar. Unsur yang keenam di dalam manajemen perpustakaan adalah pasar atau tempat di mana suatu informasi dapat dilangsungkan. Yang dimaksudkan dengan pasar di sini adalah bahwa perpustakaan memenuhi syarat-syarat dan sifat-sifat yang memungkinkan terjadinya transaksi informasi. Antara lain yang pertama, sirkulasi atau peminjaman dan pengembalian koleksi bahan pustaka. Yang kedua, kunjungan orang-orang ke perpustakaan untuk membaca atau belajar dan menikmati hiburan batin dengan bacaan yang menyenangkan. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan informasi bagi pengunjung. Yang keempat, terjadinya akses informasi. Yang kelima, tersebarnya informasi dan termanfaatkannya informasi. Lalu yang keenam, terselenggaranya layanan perpustakaan. Nah, unsur pasar atau market di perpustakaan harus memenuhi kriteria, di antara lain yaitu yang pertama, ada permintaan dan penawaran atau supply and demand informasi. Yang kedua, ada tempat yaitu perpustakaan. Yang ketiga, ada unsur penyedia informasi seperti penerbit, toko buku atau agen. Yang keempat, ada staf layanan sebagai penjual. Yang kelima, ada pembeli sebagai pemakai perpustakaan. Yang keenam, ada perjanjian atau kesepahaman, atau ketaatan aturan layanan dan sanksi bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, proses transaksi informasi di perpustakaan dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, adanya produk berupa barang atau jasa atau kedua-duanya. Untuk perpustakaan yang dihasilkan adalah jasa informasi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik dan mudah dipergunakan. Produk tersebut cocok dan dapat memenuhi selera dan kebutuhan pemakainya. Lalu yang kedua ada tempat, yaitu perpustakaan dengan semua fasilitas yang tersedia, sehingga memudahkan berlangsungnya transaksi informasi. Tempat tersebut harus strategis, mudah, nyaman, dan menarik. Lalu yang ketiga ada harga. Harga sangat menentukan atas terjadinya transaksi. Dan untuk perpustakaan biasanya tidak membayar atau secara gratis. Kalau harus membayar seperti fotokopi artikel dan lain-lain, masih dalam jangkauan pengunjung. Hal itu dilakukan untuk menghindarkan adanya kesan komersialisasi perpustakaan yang memang tidak semestinya. Lalu yang keempat ada promosi atau iklan. Agar orang tahu atau anggota masyarakat tahu, kenal, mengerti, dan tertarik, maka perlu dilakukannya sosialisasi, publikasi melalui promosi sejauh diperlukan. Lalu yang terakhir, yang kelima, yakni ada kompetisi atau persaingan yang sehat. Dalam istilah pasar, tentu terjadi apa yang disebut persaingan atau kompetisi di antara penyelenggara perpustakaan, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, tentu akan terjadi persaingan, misalnya perbedaan fasilitas, layanan, dan biaya. Namun, yang dapat diusahakan adalah jika antara sesama pengelola informasi dijalin mitra dan kerjasama untuk saling membantu dan melengkapi, dan tidak saling berkompetisi. Mana yang terbaik bagi semua yang terlibat hendaknya dikaji. Unsur manajemen yang ketujuh atau yang terakhir yaitu membina dan mengembangkan pasar.
Perpustakaan sedapat mungkin melakukan pembinaan dan pengembangan pemakai sesuai dengan segmen layanan agar pengunjung selalu bertambah dan layanan semakin ramai. Perpustakaan yang menganut sistem pasar berarti harus secara bebas mengikuti pergerakan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, karena kecenderungan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari situasi dan kondisi lingkungan. Kedua, mempelajari kecenderungan masyarakat atau tren yang sedang terjadi. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan, selera dan minat apa yang pemasaran, dikehendaki dan dimaui masyarakat. Yang keempat, menganalisis harga, biaya yang dibutuhkan untuk pemasaran. Yang kelima, menganalisis hasil atau dampak atau keuntungan. Yang keenam, menetapkan target dan sasaran, siapa, kapan, berapa yang harus dicapai. Masyarakat yang kehidupannya dinamis membutuhkan informasi. Sangat mereka dapat sementara memperolehnya di perpustakaan, karena perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi. Bagi perpustakaan sendiri, hal itu merupakan suatu tantangan dan tanggung jawab yang besar untuk memenuhi pengembangan sistem pasar bagi perpustakaan. Berarti juga dikembangkannya suatu sistem persaingan, di mana perpustakaan yang memiliki kelebihan dalam koleksi, fasilitas, tenaga, dan lain sebagainya akan lebih mampu menarik peminat dan menawarkan serta menjual jasa informasi yang tersedia. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen mempunyai beberapa pengertian antara lain pemimpin, pengurus atau kepengurusan, ketatalaksanaan, pengelolaan, pengendalian juga pembinaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua pengertian tentang manajemen, yaitu yang pertama, manajemen adalah suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Yang kedua, manajemen adalah pejabat atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan. Manajemen perpustakaan merupakan pengelolaan perpustakaan yang didasarkan kepada teori dan prinsip-prinsip manajemen. Unsur manajemen itu terdiri atas 6 hal yang bisa disebut 6M, yaitu man atau manusia, money atau uang atau modal kerja, machines atau mesin-mesin penunjang, materials, inventaris atau material, methods atau sistem prosedur dan mekanisme kerja, dan yang terakhir market, pasar. Baik, kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Baik, itulah materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.